Film dimulai dengan adegan seorang kakek yang terbangun dari mimpi buruknya. Dia tinggal di sebuah panti jompo. Dalam kesehariannya, ia terlihat sering mendatangi perbukitan. Rupanya ada gudang tua yang sering dia kunjungi, guys. Karena terus terbayang akan mimpi buruknya, dia kemudian bercerita kepada sahabat wanitanya, Ellie, bahwa dia terus dihantui cerita masa lalunya. Sebuah kejadian pada 60 tahun yang lalu, saat dia masih bekerja sebagai kepala sipir di sebuah penjara, di mana dia mengawasi bagian tahanan paling berat, yaitu para terpidana mati, guys. Lantai di bagian penjara itu berwarna hijau, makanya mereka menyebutnya sebagai The Green Mile. Film kemudian memutar adegan puluhan tahun lalu. Kisah Paul Edgecombe, sang kakek ketika masih muda. Suatu hari, penjara kedatangan narapidana baru. Seorang pria tinggi besar berkulit hitam dengan postur tak biasa keluar dari mobil. Terpidana hukuman mati ini tingginya lebih dari 2 meter, guys. Hingga semua sipir harus mendongakkan kepala ketika melihat dia. Meskipun tampak menyeramkan, rupanya napi yang bernama John Coffey ini memiliki sifat sopan dan baik. Coffey bahkan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Para sipir pun bingung, guys. Ada keraguan dan ketakutan bahwa ia akan berulah. Namun ternyata tidak. Coffey benar-benar hanya ingin berjabat tangan. Sikap Coffey ini membuat Paul semakin bingung dan curiga. Sel pun mulai ditutup, dan saat Paul akan meninggalkan sel, Coffey berbisik. Dia bilang bahwa dia saat itu tidak berdaya. Aku mencoba menariknya kembali, tapi sudah terlambat, katanya. Tapi Paul tidak menanggapinya dan langsung berlalu begitu saja. Di ruang kantor, Paul membahas Coffey bersama rekannya. Dia merasa Coffey hanya orang polos yang dikirim untuk dieksekusi. Karena terus penasaran, dia memeriksa berkas kasus Coffey. Dalam laporan dituliskan bahwa pada kasus itu ada sebuah keluarga yang kehilangan 2 anak perempuannya. Sang ayah bersama warga kemudian melakukan pencarian bersama. Mereka kemudian menemukan Coffey sedang menangis dan berteriak memegangi kedua gadis yang telah berlumuran darah, guys. Warga yang menemukannya langsung menuduhnya dan mengacungkan senapan ke arah Coffey. Sang ayah pun memukuli Coffey dan ingin segera membunuhnya. Kejadian singkat itu menjadikan Coffey sebagai tersangka pembunuhan dan menjatuhinya hukuman mati. Suatu hari Coffey memanggil Paul dari dalam selnya. Namun Paul mengabaikannya karena ia sedang sakit. Infeksi saluran kemihnya sedang kambuh parah. Coffey berbisik, hati-hati, katanya. Rupanya benar, hari itu ada napi baru yang berulah dan berusaha menyerang para sipir. Napi gila itu bernama Bill. Paul meringkuk lemas di lantai, kesakitan, lalu Coffey memanggilnya. Saat mendekati sel, Coffey tiba-tiba menarik Paul dengan kencang, meraba kemaluannya, hingga napi lain berteriak minta tolong karena melihat Paul seolah dalam bahaya, guys. Lampu sel tiba-tiba menyala, guys, seolah sedang ada energi listrik besar di ruangan itu. Paul tak kuat menahan rasa sakit, lampu pun pecah. Coffey kemudian terbatuk-batuk, lalu ribuan serangga terbang keluar dari mulutnya. Paul kebingungan, ia pun bertanya, "Apa yang kau lakukan padaku?" Coffey menjawab bahwa ia telah membantunya. Lalu Paul pun mencoba kencing. Ia selama ini selalu kesulitan dan kesakitan saat kencing. Namun kali ini tidak ada rasa sakit sama sekali. Ia pulang dengan rasa bahagia hingga ia mencoba mengajak istri yang bercinta setelah sekian lama ia bermasalah dengan penyakit yang membuatnya tak mampu bercinta. Tapi kali ini dia mampu bercinta sampai pagi, guys. Karena merasa senang, Paul pun memberi Coffey hadiah makanan atas bantuannya. Lalu Coffey pun berbagi makanan pada napi lain. Pada lain kesempatan, seorang sipir yang paling menyebalkan dan selalu buat onar bernama Percy sengaja menginjak tikus kesayangan seorang napi hingga tikus itu mati. Coffey yang melihat kejadian itu meminta agar si tikus diberikan padanya. Lalu Coffey mendekatkan tikus kecil itu ke depan mulutnya. Ekor tikus mulai bergerak. Para sipir pun takjub melihatnya. Tangan Coffey mulai menyala, terlihat seolah ada energi besar keluar dari tangannya. Kejadian terulang kembali, ribuan serangga muncul dari mulutnya. Dan tikus itu hidup kembali berlari ke arah majikannya, seolah tak terjadi apa-apa, guys. Paul sudah tidak tahan dengan sikap Percy yang selalu membuat masalah. Dia mengingatkan Percy supaya segera pindah dari bagian itu setelah proses eksekusi napi berikutnya. Hari eksekusi mati, Dale, si pemilik tikus, tiba. Dale memiliki hubungan yang baik dengan para sipir dan dengan Coffey. Hari itu Percy yang memimpin proses eksekusi dengan sengaja membiarkan spons di bawah aliran listrik kering. Seharusnya spons itu dibasahi supaya aliran listrik cepat mengalir ke otak sehingga proses eksekusi kematian berjalan cepat dan tak terlalu menyakitkan.
Tanpa spons basah, eksekusi pun menjadi lama dan menyakitkan. Bersamaan dengan itu, di selnya Kavi bisa merasakan perlakuan biadab sipir Percy pada kawannya. Bahkan ia bisa merasakan kesakitan yang dirasakan oleh Del. Energi kemarahan dan kesakitan mengalir ke seluruh gedung dan memecahkan lampu-lampu di koridor selnya. Situasi eksekusi sangat mengerikan dan semakin tak kondusif, guys. Tubuh Del terbakar, para saksi ketakutan melihatnya. Kepala penjara marah-marah. Kejadian itu membuat Paul mengingatkan Percy kembali untuk segera angkat kaki dari Green Mile. Beberapa hari kemudian, para sipir bersama para istri melakukan jamuan makan bersama di kebun. Paul membahas kembali tentang kekuatan spesial Kavi. Dia memiliki rencana untuk mengeluarkan Kavi sebentar dari penjara untuk membantu istri kepala penjara yang sedang sakit tumor. Meski sempat mendapat pertentangan, akhirnya mereka pun bersepakat melakukannya. Mereka melancarkan aksinya, memasukkan obat tidur ke minuman Bill si napi gila yang terus mengoceh dan berbuat onar, serta menyekap Percy, sipir menyebalkan di ruang sel khusus. Mereka mengeluarkan Kavi dan saling berbagi tugas. Tapi tiba-tiba si napi gila mencengkram tangan Kavi. Kavi pun bisa merasakan kejahatan apa saja yang pernah dilakukan napi gila itu saat tubuh mereka bersentuhan. Kavi berkata, "Kamu sangat jahat." Paul pun segera melerai dan napi gila itu tertidur kembali. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan melewati hutan dan menuju ke mobil yang sudah disiapkan. Tanpa diberitahu, Kavi sudah tahu bahwa dia akan dibawa untuk menolong seorang wanita. Sipir pun semakin bingung dibuatnya, guys. Sampai di rumah Pak Kepala Penjara kaget karena ada mobil datang tengah malam ke rumahnya. Dia mengacukan senapan ke arah mereka. Mereka datang tanpa koordinasi. Pak Kepala tentu bingung dan ketakutan. Apalagi dia melihat sesosok besar di belakang mobil. Kavi mendekat, mengalihkan arah senapan dan berkata bahwa ia datang untuk menolong. Kavi pun memasuki rumah, melihat Melinda yang sedang terbaring di tempat tidur. Melinda yang awalnya ketakutan, langsung luluh ketika Kavi terlihat memiliki banyak luka di tubuhnya. Kavi mendekati wajahnya, lalu cahaya berpendar dari tubuh Melinda. Gempa ringan terjadi, kaca-kaca pecah, guys. Tubuh Melinda yang semula sangat kurus dan pucat mulai terlihat cerah kembali. Namun, kali ini Kavi hanya terbatuk dan tak lagi mengeluarkan serangga dari mulutnya. Melinda pun berterima kasih, memberinya kalung dan memeluk Kavi. Mereka kembali ke sel dengan keadaan Kavi yang sangat lemas. Mereka pun kemudian mengeluarkan Percy dari sel. Namun saat Percy keluar dan melewati sel Kavi segera mencengkramnya, mendekatkan wajahnya dan mengeluarkan ribuan serangga ke mulut Percy. Rupanya Kavi sengaja menahan serangga itu untuk diberikan kepada Percy. Percy pun lemas dan pucat seperti saat Melinda masih sakit. Kini Kavi memindahkan penyakit Melinda ke tubuh Percy. Bill, si napi gila, mengolok-oloknya. Percy yang sedang emosi segera mengeluarkan pistol dan membunuh napi gila itu. Lalu Kavi berkata, "Aku menghabisi mereka. Aku membunuh keduanya." Ternyata Kavi melihat hati mereka yang sangat busuk. Jadi dia sengaja menggunakan kekuatannya untuk membunuh Percy dan si napi gila itu, guys. Kavi mengulurkan tangannya, meminta Paul untuk melihat sendiri apa yang dia lihat. Melalui tangan Kavi, Paul melihat dua orang anak sedang bermain bersama. Terlihat Bill si napi gila ternyata bekerja membantu ayah sang anak merenovasi rumahnya. Pada malam hari, Bill mengancam si anak akan membunuhnya jika mereka bersuara. Bill si napi gila yang ternyata melakukan pembunuhan pada kedua anak itu. Sedangkan Kavi ditemukan saat berusaha menolongnya, namun terlambat. Mendekati hari eksekusi, Paul bertanya pada Kavi, apa permintaan terakhirnya? Kavi menyebutkan beberapa makanan kesukaannya. Paul menawarkan jika dia ingin dibebaskan diam-diam, namun Kavi menolaknya. Hari eksekusi tiba. Para saksi termasuk orang tua korban datang hari itu, masih penuh dengan rasa kebencian. Namun tidak dengan para sipir yang terlihat menangis karena tak bisa menghentikannya. Paul bahkan sempat tak sanggup mengucapkan perintah untuk menarik tuas listrik. Tapi eksekusi pun harus tetap dilakukan, guys, dan memberikan luka mendalam bagi para sipir. Hingga mereka tak mampu lagi menyaksikan proses eksekusi mati dan memilih untuk pindah bagian. Sedangkan Percy sakit dan harus dirawat di rumah sakit jiwa. Kembali ke masa Paul tua, Paul mengajak Ellie ke gudang kecil di bukit. Rupanya di dalam gudang itu ia sering mengunjungi tikus kecil yang bulunya telah memutih. Tikus itu memiliki umur panjang, layaknya Paul yang telah berusia 108 tahun. Rupanya saat memberikan sentuhan energinya, Kavi menyalurkan pula beberapa keajaiban yang membuat mereka berumur panjang.
Paul merasa umur panjangnya bagaikan hukuman yang sangat panjang baginya yang dahulu bekerja mengeksekusi mati para napi, termasuk Kavi. Jika Kavi bisa membuat tikus hidup selama itu, maka seberapa lama dia harus tetap hidup? Dia mulai lelah dan menanti terlalu lama. Itu dia cerita Kavi, tahanan yang dituduh melakukan pembunuhan padahal sedang berusaha menyelamatkan korban. Dan juga sang sipir Paul yang kemudian menjadi sahabat yang harus mengeksekusinya. Kejadian salah tangkap kayak gini udah sering terjadi ya guys, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Harusnya penegak hukum lebih hati-hati dalam membuat putusan. Bukan hanya karena fisiknya yang menyeramkan atau tampak kriminal, atau bahkan karena seseorang yang berada di tempat yang salah, seseorang lantas mudah dijadikan tersangka. Kasian kan kalau harus menanggung hukuman atas sesuatu yang bukan kesalahannya. Gimana menurut kalian? Apa yang akan kalian lakukan kalau kalian ada di posisi sipir Paul yang menemukan fakta bahwa tahanan tak bersalah?